Pukul 4 sore, Mas Rama pulang. Dia datang bersamaan dengan kakak laki-lakiku. Kami pun berbincang dengan menikmati minuman dan cemilan di sore hari ini. Suasana di rumahku jadi rame karena kehadiran keluargaku. Juga adanya kedua anak Kak Naura yang selalu berceloteh ria. Mereka saling berebut ingin memegang bayiku yang aku simpan di box bayi di ruang keluarga. Mbak, bawa Raka ke kamar atas saja ya. Aduh, capek aku. Harus ngawasin dua bocah ini. Mas Adam memberikan perintah pada pengasuh anaknya. Raka pun dibawa mbaknya si kembar ke kamarku. Sekarang, kedua anak Kak Naura beralih berebut duduk di pangkuan papa yang tak lain adalah kakek mereka. Tidak lama mereka diam, keduanya kini berlari, saling mengejar dan tertawa. Aku sampai mengelus dada melihat keaktifan mereka berdua. Mel, Rama kemana? Ke kamar mandi, kok lama banget? Ujar papa menanyakan menantu lelakinya. Gak tahu, kataku. Namun pikiranku melayang jauh mencurigai suamiku. Menyebalkan, sejak pulang dari rumah sakit dan mendapati beberapa kejadian tentang Mas Rama dan Bik Mina, aku selalu saja berpikiran buruk kepada keduanya. Nyabun kali, Pah. Aku langsung menoleh ke arah Mas Adam yang tengah duduk lesehan di lantai, sembari menikmati pijitan Kak Naura di pundaknya. Nyabun apa, Dam? Masa papa gak ngerti nyabun? Pria yang istrinya tengah nifas pastinya mencari pelarian. Kalau enggak jajan di luar, ya pasti nyabun. Iya gak yang? Ujar Mas Adam mendongak melihat istrinya, dan hanya dijawab dengan cubitan oleh Kak Naura. Ih, jijik Mas, masa iya kayak gitu? Gak mungkin, Mas Rama jajan di luar, ucapku, menyangga candaan Mas Adam. Mereka tidak tahu jika orang yang mereka bicarakan memang sudah memiliki tempat lain untuk melepaskan jiwa kelelakiannya, dan orangnya pun ada di rumah ini. Saat ini di ruang keluarga hanya ada aku dan papa, serta pasangan suami istri yang selalu mesra itu. Mama Tuti, aku suruh ia untuk beristirahat di kamar tamu. Kasihan, ibu mertuaku belum beristirahat sejak kedatangannya dari Cianjur tadi. Sedangkan mamaku, dia pergi ke kamarku menemani cucu barunya, dengan ditemani pengasuhnya si kembar. Kak Nada, aku tidak tahu kemana dia. Kalau pergi tidak pernah bilang mau kemana dan dengan siapa. Kalaupun ditanya, jawabnya selalu tidak pasti. Penasaran dengan keberadaan suamiku, aku memutuskan untuk mencarinya ke kamar mandi. Si Mel sepertinya mau mencari suaminya tuh. Curiga kan kamu, Mel? Teriak Mas Adam. Aku tidak menanggapinya dan terus berjalan ke arah tujuanku. Menyebalkan Mas Adam ini. Sudahlah, aku memang curiga, malah terus dikomporin. Tujuan pertamaku adalah kamar mandi yang ada di dapur. Bisa saja Mas Rama berada di sana dengan pembantu itu. Namun, aku tidak menemukannya di sana. Hanya ada Bik Mina yang tengah mencuci piring. Aku keluar dari dapur, berjalan ke lantai 2, namun tidak menemukan suamiku juga di sana. Terus, di mana Mas Rama berada? Apa di kamar tamu bersama ibunya? Untuk membuktikan rasa penasaranku, aku turun lagi ke lantai bawah, berjalan ke arah kamar tamu. Ada 2 kamar tamu di bawah sini, dan aku tidak tahu kamar mana yang tadi dimasuki ibu mertuaku. Aduh, aku mengadu saat kakiku ditubruk Azam yang tengah dikejar oleh adiknya, Azura. Tante Mel, mau kemana? Tanya Azura yang kini berdiri bersebelahan dengan kakak kembarnya. Cari Om Rama, sayang.
Kalian lihat, tanyaku balik pada kedua keponakanku itu. Tuh, lagi di kamar sama Tante Nada, ujar Azam sembari berlari menyusul adiknya yang lebih dulu pergi. Kak Nada dan Mas Rama di kamar. Ngapain? Darahku berdesir panas. Apa mungkin kakakku dan suamiku? Aku menggelengkan kepala, menepis pikiran burukku. Daripada hanya menerka-nerka, lebih baik aku membuktikannya sendiri. Brak! Aku membuka pintu kamar dengan sedikit kasar, hingga menimbulkan suara yang cukup keras. Seseorang di dalamnya terlonjak karena kaget. Apa kamu tidak bisa membuka pintu dengan pelan? Bikin orang kaget aja. Kak Nada yang tengah berbaring di atas kasur langsung bangun dengan menatapku tidak suka. Hanya ada Kak Nada di kamar ini. Bukannya tadi kata Azam, Mas Rama ada bersama Kak Nada. Kok sekarang tidak ada? Cari apa? Tanyanya lagi yang melihatku hanya celingukan tanpa berkata. Mas Rama mana? Bukannya menjawab pertanyaanku. Kak Nada malah tergelak sembari turun dari tempat tidur. Kamu ngelindur? Ngapain nanya suamimu ke aku? Ya, mana aku tahu. Kak Nada berdiri dengan bersidegap dada. Kata Azam, dia melihat Mas Rama bersama kakak. Makanya aku nanya sama kakak. Anak kecil kamu percaya? Ya, buktinya mana? Kalau suamimu bersamaku, Mel, gak ada Rama di sini. Tidak mungkin Azam bohong. Mereka masih polos dan akan berkata apa adanya. Jika Azam jujur, berarti yang bohong kakakku. Tanpa memperdulikan wajah jutek dan kata-kata pedas dari bibir Kak Nada, aku masuk ke kamar dan mencari keberadaan Mas Rama. Kalau tidak di kamar mandi, pasti di dalam lemari. Mau kemana, Mel? Sudah dibilangin gak ada suamimu di sini. Kak Nada mengikutiku kemana kakiku melangkah. Semua kamar di rumah ini memiliki kamar mandi di dalam, kecuali kamar pembantu yang letaknya di belakang. Dan sekarang aku berjalan ke arah kamar mandi. Aku membuka pintu dan masuk ke dalam sana. Tapi tak aku temukan suamiku di sana. Melody, kamu menuduh aku berbuat dengan suamimu? Kak Nada mencekal lenganku. Gak gitu, Kak. Aku hanya apa? Kalau tingkahmu seperti ini sama saja kamu menuduh kakakmu sendiri, Mel. Keterlaluan kamu. Kak Nada mengempaskan tanganku sedikit kasar, membuat tubuhku terguncang. Lalu dia mengambil tasnya, hendak pergi dari kamar ini. Namun, belum dia keluar, langkahnya sudah terhenti saat ada seseorang yang datang dari luar. Mas Rama, laki-laki yang aku cari keberadaannya, kini ia masuk ke kamar di mana aku dan Kak Nada berada saat ini. Ada apa? Sepertinya tadi aku mendengar ada yang ribut, tanya Mas Rama, melihatku dan Kak Nada bergantian. Tanya saja sama istrimu itu. Sepertinya dia mengalami baby blues, ujar Kak Nada dengan ketus. Lalu pergi meninggalkan aku dan Mas Rama. Mata Mas Rama kini beralih padaku. Dengan kedua tangan yang ia masukkan ke dalam saku celana, dia berjalan dengan tatapan yang tajam. Kenapa Kak Nada sampai marah seperti itu, Mel? Jangan bilang kamu mencurigaiku dengan Kak Nada seperti kamu mencurigaiku dengan pembantu itu. Iya, Mel. Enggak, aku hanya bertanya saja. Emang kamu dari mana sih, Mas? Katanya ke kamar mandi. Tapi kok lama banget. Aku duduk di ranjang yang tadi ditempati Kak Nada. Aku memang dari kamar mandi kok. Tapi aku cari kamu ke kamar mandi dapur sama kamar kita. Kamu gak ada, Mas. Kataku tak mau kalah dengan jawaban Mas Rama.
Mas Rama menghampiriku dan ikut duduk di sampingku. Aku dari kamar mandi yang ada di kamar sebelah. Mau ke atas, tapi ada mama kamu sama pengasuhnya si kembar. Makanya, aku memilih kamar mandi yang di bawah. Pas udah, mama minta dipijitin badannya. Katanya pegal akibat perjalanan jauh. Aku diam mendengarkan penjelasan Mas Rama. Kamu gak lagi bohong kan, Mas? Aku menatap matanya lekat mencari kejujuran dari sorot matanya. Tidak sayang, aku tidak bohong. Kamunya aja yang selalu berpikiran buruk padaku. Tidak mungkin aku mengkhianati kamu, Mel. Mas Rama menarikku ke dalam pelukannya, menenggelamkan kepalaku di dadanya yang bidang, mengusap pelan punggungku dengan sangat lembut. Untuk beberapa saat, aku merasa nyaman berada dalam dekapan suamiku. Tapi, aku menarik tubuhku dari rengkuhannya saat aku mulai mengingat kembali kejadian dia bersama Bik Mina. Datang ke kamar Bik Mina di malam hari, tanda merah di leher, serta rambut basah di Bik Mina di pagi hari membuatku kembali menaruh curiga pada suamiku. Mungkin dengan Kak Nada itu hanya pikiran burukku, tapi dengan Bik Mina aku yakin bukan hanya halusinasiku, dan ucapan Bik Mina yang katanya ingin tinggal bersama putranya membuat otakku harus bekerja dengan sangat keras. Tidak mungkin jika Raka adalah anak Bik Mina. Jelas-jelas aku yang melahirkan dia dengan sangat susah payah dan... Mungkin kamu sedang lelah, jadi pikiranmu selalu buruk padaku. Tak apa, aku bisa maklum kok. Mas Rama mengusap kepalaku yang tertutup hijab. Aku dan Mas Rama pun keluar dari kamar itu karena mendapatkan panggilan dari Mama. Katanya, keluargaku akan pulang sekarang. Aku kira kalian akan menginap malam ini, Ma. Taunya malah pulang. Aku mengerucutkan bibir masih dalam dekapan Mas Rama. Maunya gitu, tapi besok pagi Mama sama Papa ada meeting pagi. Gak bisa kalau berangkat dari sini, Mel. Gak apa-apa ya, kita pulang. Kan ada Mama Tuti yang menemani kalian, ujar Mama. Aku mengangguk lesu. Ingin rasanya aku berlari dan menumpahkan kegundahan hatiku pada Mama, tapi rasanya tidak mungkin kulakukan itu selama aku belum menemukan bukti yang pasti. Semua keluargaku pamit pulang, tak terkecuali Kak Nada yang hanya diam dengan wajah tidak ramahnya. Mungkin Kak Nada masih marah padaku soal tadi. Kak, maaf untuk yang tadi. Aku mengejar kakak perempuanku yang hendak masuk mobil itu. Bagaimanapun, dia adalah kakakku. Aku tidak ingin hubungan yang renggang malah semakin memburuk dengan adanya insiden tidak menyenangkan tadi. Kak Nada berbalik melihatku. Tak apa, ujarnya singkat dengan mengelus pundakku. Kemudian dia masuk dan menutup pintu mobil. Itu terlalu singkat untuk perpisahan seorang kakak dan adik. Semuanya melambaikan tangan, tanda perpisahan. Meski jarak rumah mereka tidak terlalu jauh, tapi rasanya berat juga berpisah dengan keluargaku. Sekarang rumahku jadi sepi lagi. Hanya tangisan Raka yang akan menjadi penghangat di rumahku ini. Bersambung.